Perkenalkan, kami dari kelompok keempat yang beranggotakan Zainul Arifin, Dini Patala, Maksira Hidayat, Anissa Nugra Damayanti, Rufadilah, dan Rusnisa. Kami akan membahas tentang Echinodermata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainul Arifin akan menjelaskan secara singkat apa itu Echinodermata. Baiklah, Echinodermata merupakan filum hewan terbesar yang tidak memiliki anggota yang hidup di air tawar dan di darat. Hewan-hewan ini juga mudah dikenali dari bentuknya seperti bintang laut, bulu babi, dan timun laut atau teripang. Nah, secara umum, Echinodermata memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tubuh Echinodermata terdiri atas 3 lapisan embrional. Lapisan yang pertama disebut ektoderm, yang kedua mesoderm, dan yang ketiga adalah endoderm. Dan Echinodermata mempunyai rongga tubuh atau selom yang sempurna, atau disebut dengan triploblastik selomata. Selom dibatasi oleh peritoneum bersilia. Selom berisi cairan yang banyak mengandung sel amoebosit. Selom juga bersatu dengan kaki yang disebut ambulakral. Yang kedua adalah ciri umum Echinodermata. Pertama, bangun tubuhnya saat dewasa berbentuk simetri radial pada 5 penjuru atau pentalateral. Yang kedua, Echinodermata semulanya hidup di air laut. Yang ketiga, rongga tubuhnya coelomata. Yang keempat, kulit tubuhnya terdiri atas lempeng-lempeng kapur dan duri-duri kecil pada setiap permukaannya. Yang kelima, tidak memiliki kepala dan mulut, sehingga saluran pencernaannya masih tergolong sederhana. Yang keenam, pergerakannya dengan sistem kaki ambulakral. Yang ketujuh, Echinodermata merupakan hewan triploblastik dan tidak bersegmen. Perkenalkan, nama saya Nurfadilah. Baik, saya akan melanjutkan materi filum Echinodermata pada kelas Echinoidea. Jadi, kelas Echinoidea ini dikenal sebagai bulu babi atau dolar pasir. Echinoidea memiliki bentuk tubuh yang bulat seperti bola atau pipi, bundar seperti uang logam. Nah, kelas Echinoidea ini tidak memiliki lengan, namun mempunyai duri-duri yang dapat digerakkan. Echinoidea bergerak dengan kaki tabung dan duri-duri. Nah, pada Echinoidea ini, permukaan kulitnya itu dilapisi oleh osikula atau pelat kapur yang di bawah epidermis menyatu sehingga membentuk tempurung yang keras. Nah, pada umumnya, Echinoidea ini memiliki 2 macam duri, yaitu duri panjang yang terdapat pada bulu babi dan duri yang pendek yang terdapat pada landak laut. Ada kalanya duri panjang ini memiliki ujung yang runcing dan di dalamnya itu berlubang serta rapuh. Echinodermata ini menggunakan kaki ambulakral sehingga semua anggotanya itu bergerak. Echinodermata tidak memiliki anggota yang tidak bergerak. Semua anggotanya dapat bergerak. Ada yang menggunakan kaki ambulakral atau kaki appendix atau kaki palsunya, dan juga ada yang dibantu dengan pergerakan durinya, meskipun ada yang tidak mempunyai kaki.
Yang keempat, kelas Crinoidea. Crinoidea berasal dari kata krinon yang artinya lili dan eidas yang artinya bentuk. Hewan ini mirip tumbuhan karena bentuknya yang menyerupai bunga lili. Tempat hidupnya mulai dari daerah di bawah pasang surut sampai ke laut dalam di atas 12.000 kaki. Hewan yang paling umum dipelajari adalah Antedon tenella. Kulitnya tersusun dari zat kitin dan biasanya melekat pada dasar perairan. Adapun ciri-ciri dari kelas Crinoidea, yang pertama, bentuk tubuh seperti tumbuhan, namun ada yang bertangkai dan ada juga yang tidak bertangkai. Yang kedua, Crinoidea yang bertangkai adalah individu yang tidak dapat bergerak dan mulutnya terarah ke atas. Yang ketiga, Crinoidea yang tak bertangkai merupakan individu yang dapat bergerak bebas di dalam laut. Yang keempat, tubuhnya menyerupai bunga lili atau bunga bakung dan bentuk seperti bulu burung. Yang kelima, tidak mempunyai duri. Yang keenam, kaki tabungnya kurang mempunyai suber atau alat hisap. Yang ketujuh, sistem saraf berbentuk cincin yang selanjutnya bercabang-cabang pada setiap lengan. Yang kedelapan, kulitnya tersusun atas zat kitin. Contoh spesies dari Crinoidea adalah Antedon sp, Anemone sp, Holopus, dan Metacrinus atau biasa disebut lilia laut. Saya Makfira Hidayat akan melanjutkan materi yang telah disampaikan atau paparkan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan membahas mengenai komponen penyusun duri pada filum Echinodermata. Duri pada Echinodermata ini berbentuk kristal kalsium karbonat yang ujungnya meruncing. Adapun fungsinya sebagai alat menangkap mangsa dan sebagai sistem pertahanan tubuh dari serangan predator. Sendolar atau delap pasir dari kelas Echinoidea ini memiliki bentuk tubuh berdiameter sekitar 5-10 cm. Seluruh permukaan tubuhnya ini diselimuti oleh duri-duri kecil, pendek, gemuk, halus, dan hampir sama dengan strukturnya. Tubuh sendolar ini memiliki lapisan berduri. Lapisan durinya memiliki tekstur mirip kain beledru. Adapun fungsinya sebagai menggali lubang di pasir dan merayap di dalamnya. Adapun lapisan dari duri tersebut yaitu memiliki selea atau rambut-rambut kecil yang memiliki fungsi untuk berjalan dan mengarahkan makanan ke mulut. Mulutnya ini terletak di bagian tengah bawah tubuh dan makanannya berupa organisme mikroskopis. Sendolar merupakan biota kerangka keras dan tersusun dari lempengan kalsium karbonat. Pada permukaan tubuh bagian atas terdapat bentuk bunga dengan 5 kelopak yang sering disebut dengan petals. Sebuah pola tersebut juga terlihat seperti bintang laut. Satwa laut ini tersebar hampir di seluruh negara dan dapat ditemukan pula di Indonesia.
Walaupun sendolar dalam kelas yang sama dengan landak laut, namun perbedaan yang mendasar dapat terlihat dari bentuk fisiknya, di mana landak laut memiliki bentuk fisik berduri tajam, sedangkan sendolar ini sebaliknya. Umumnya satwa laut ini dijumpai beraneka warna tergantung spesies atau jenisnya, seperti warna ungu, hijau, biru, ataupun coklat. Begitu sudah mati, mereka akan terbawa arus hingga ke pantai, kemudian memutih akibat sinar matahari. Baik, saya akan melanjutkan ke sistem pencernaan dari Echinodermata. Saluran pencernaan makanan dimulai dari mulut yang berbentuk pentagonal yang disebut echinostoma. Saluran pencernaan makanan terdiri atas peristoma, esophagus, ventriculus, intestine, dan berakhir pula pada anus. Esophagus ini merupakan pipa pendek, sedangkan ventriculus terbagi dalam pars cardiaca dan pars pylorica. Pars pylorica terdiri atas 5 lobus. Tiap lobusnya ini menonjol ke dalam radius. Pars pylorica ini pendek dan dia itu berbentuk pentagonal. Pada tiap sudut ada lanjutan yang kemudian bercabang 2, yaitu sepasang ceca pylorica dan 1 ceco pyloricum. Bercabang-cabang lagi. Intestin juga pendek dan memiliki 5 pasang ceca intestinalia yang pendek dan terletak interradial. Anus bermuara pada bagian aboral diskus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Anugrah Damayanti akan melanjutkan materi yang dipaparkan atau yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Pada bagian kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem sensoris Echinodermata. Sistem sensoris Echinodermata terdiri dari sistem saraf yang masih sederhana dan bertipe primitif. Jadi, sistem saraf pada filum Echinodermata ini belum dapat dikategorikan ke dalam sistem saraf yang kompleks atau bertipe rumit. Sistem saraf dibentuk dari serabut-serabut saraf dan jaring saraf yang berhubungan erat dengan epidermis. Apabila kita teliti lebih jauh, ketika kita melihat lapisan epidermis, maka akan terlihat serabut-serabut saraf atau jaringan-jaringan saraf pada filum Echinodermata. Ini disebut sebagai sistem saraf. Sistem sarafnya. Sistem saraf terdiri dari 4 unit yang berbeda pada level berbeda di dalam diskus atau lengan. Sistem saraf dibedakan menjadi 4, yaitu sistem saraf oral atau ektoneural, sistem saraf dalam atau hiponeural, sistem saraf aboral atau coelomik, dan sistem saraf visceral. Keempat sistem saraf ini akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Keempat unit sistem saraf ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem saraf oral.
Sistem saraf oral memiliki bagian-bagian berupa cincin saraf, saraf radial, dan saraf subepidermal. Sistem saraf oral bertindak sebagai sistem saraf sentral. Sistem ini memiliki neuron-neuron sensor dan motor. Yang kedua, sistem saraf dalam. Sistem saraf dalam terjadi di dalam bentuk lapisan saraf pada bagian lateral dari dinding oral dari sinus hiponeural, berada di dalam epitelium koelomik. Lapisan saraf ini disebut saraf lens. Lapisan tersebut dipindahkan dari bagian lateral dari saraf radial hanya oleh satu lapis tipis dari jaringan dermal konektif. Saraf lens melanjutkan ke daerah peristomial, di mana dia membentuk 5 interradial yang menebal di bagian dasar sinus cincin yang terletak diaboral sampai cincin saraf utama. Yang ketiga, sistem saraf aboral. Sistem saraf aboral berada di bagian luar dari peritoneum parietal pada sisi aboral. Terdiri atas sebuah cincin saraf di diskus sentral dan sebuah saraf pada masing-masing lengan. Sistem ini dihubungkan dengan saraf marginal oleh serabut saraf. Sistem ini menginervasi otot tubuh dari sisi aboral dan berfungsi motorik. Dan yang terakhir, sistem saraf visceral. Sistem saraf visceral terdapat di dinding usus, sebelah luar epitelium usus. Sistem ini menginervasi otot saluran pencernaan makanan dan dihubungkan dengan reseptor visceral. Saya Nur Fatunisa akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya mengenai echinodermata. Selanjutnya, sistem amburakral echinodermata. Sistem amburakral merupakan sistem pengaturan sirkulasi air yang dimulai dari proses memasukkan air melalui madreporit dan berakhir pada kaki tabung yang dapat bergerak sehingga echinodermata dapat bergerak. Selain itu, juga mengatur proses pergerakan. Sistem ini juga membantu dalam penerimaan rangsangan atau sistem saraf. Pada sebagian hewan dari filum echinodermata bergerak dengan menggunakan kaki ambulakral, yaitu kaki pembuluh. Gerakan pada kaki ambulakral dapat terjadi akibat perbedaan tekanan air. Kaki ambulakral memiliki rongga dan merupakan kelanjutan dari sistem pembuluh air yang berfungsi untuk bergerak atau bahkan bernapas dan membuka cangkang mangsa buruannya. Selanjutnya, sistem pembuluh air. Sistem pembuluh air terdiri dari bagian-bagian berikut. Yang pertama, madreporit atau merupakan lempeng dorsal yang berlubang-lubang sebagai tempat masuknya air laut ke dalam sistem pembuluh air. Yang kedua, madreporicus atau saluran batu, yaitu saluran penghubung antara madreporit dengan saluran cincin. Yang ketiga, circumolaris atau saluran cincin, merupakan saluran melingkar yang mengelilingi mulut. Dan yang terakhir yaitu saluran radialis, yaitu cabang dari saluran cincin yang menuju ke setiap lengan dan berujung pada kaki. Setiap kaki ambulakral atau kaki tabung berhubungan dengan gelembung otot yang disebut ampula. Kunci identifikasi filum echinodermata.
Echinodermata ini dibagi menjadi 3 ciri-ciri besar. Yang pertama itu berdasarkan habitatnya. Ada yang berhabitat di perairan laut dalam dan ada juga yang berhabitat di perairan laut dangkal. Nah, perairan laut dalam ini itu dibagi lagi menjadi 2 ciri khas. Ada yang berduri tajam, yang panjang, dan ada yang berduri tajam tetapi pendek. Kemudian perairan laut dalam itu atau perairan laut dangkal, contohnya itu pada kelas Astoridea yaitu bintang laut, dan kelas Echinoidea yaitu bulu babi atau landak laut. Nah, yang berduri tajam itu yang panjang itu contohnya pada kelas Echinoidea. Nah, berduri tajam tetapi pendek itu pada kelas Crinoidea atau lili laut, kemudian Asteroidea, bintang laut. Nah, ada juga kelas berduri tajam tetapi pendek itu dibagi lagi berdasarkan ada tidaknya kaliksnya. Ada yang memiliki kaliks dan ada juga yang tidak memiliki kaliks. Nah, yang memiliki kaliks itu contohnya pada lili laut. Nah, yang tidak memiliki kaliks itu contohnya pada bintang laut atau bintang mengular. Nah, kemudian ciri Echinodermata yang kedua yaitu berdasarkan bergerak bebas dan ada juga yang menempel di bebatuan. Nah, yang bergerak bebas itu contohnya Crinoidea, kelas Crinoidea. Kemudian yang bergerak yang menempel di bebatuan itu contohnya misalnya bintang laut atau bintang mengular. Nah, yang bergerak bebas itu dibagi lagi berdasarkan adanya papula dan ada tidaknya papula. Yang ada papula itu contohnya lili laut, kemudian bulu babi atau landak laut. Dan yang tidak memiliki papula atau kaki tabung itu contohnya itu Asteroidea atau bintang laut. Nah, yang tidak memiliki kaki tabung atau papula itu dia dibagi berdasarkan bisanya beregenerasi dan tidak beregenerasi. Kemudian Echinodermata yang ketiga, ciri yang membedakannya itu ada yang bertentakel dan ada juga yang tidak bertentakel. Nah, yang tidak bertentakel itu contohnya pada kelas Crinoidea, Asteroidea, Echinoidea, dan Holoturdea. Nah, yang tidak bertentakel itu contohnya Ophiuroidea. Nah, yang bertentakel ini dibagi lagi menjadi 2. Ada yang tidak memiliki celah ambulakrar dan ada yang memiliki celah ambulakrar. Yang tidak memiliki celah ambulakrar itu contohnya pada kelas Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Holoturdea, dan yang memiliki celah ambulakrar itu pada kelas Astoridea.